terhadap nikmat Allah. Namun Allah selalu Allah curahkan bermacam-macam nikmat. Selawat dan salim sahabat itu curahkan kemampuan baginda Rasulullah SAW beserta kepada keluarga kalian Bandung, para sahabat sekalian, para tabi'in dan tabi'in, dan kepada seluruh para alim ulama sebagai penebah menyambung lidah daripada baginda Rasulullah SAW. Menansyid kepada kita orang Bandung, mudah-mudahan kita yang merupakan syafaat daripada baginda Muhammad SAW. Kata-kata ikramal yang mulia yang hormati kepada tokoh khatib masjid, imam syid masjid, imam rawatib panitia pembangunan masjid, teristimewa juga kepada tunggu-tunggu pimpinan balai pengajian, pimpinan daya Abdul Walid Abadi, dan seluruh hadirin teristimewa sedang jemaah Jumat yang Allah muliakan. Segala merentuan baca betul doa al-khutbah. Sedikit nasihat barangkali bermanfaat pastinya kepada pribadi rentuan yang menyampaikan. Jadi insyaAllah bermanfaat kepada seluruh hadirin sedang jemaah Jumat yang Allah muliakan. Pembahasan di bab yang sangat mulianya, sebagaimana ketika buku yang bahwa dalam Islam itu ada 3 unsur ilmu yang sangat mendasar. Kalau kita yang buku bersama hana asing di dalam pemahaman kita yang dalam Islam harusnya heboh unsur ilmu. Yang pertama adalah ilmu akidah atau yang kita sebut dengan ilmu tauhid. Yang kedua adalah ilmu fiqh. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Heboh ilmiahnya yang merupakan sangat mendasar bagi kita umat Islam. Artinya itu merupakan fondasi bagi kita dalam Islam. Hajin hana ilmiahnya bagi kita. Yang pertama berbicara masalah akidah atau tauhid. Akidahnya bermacam-macam akidah. Ada yang namanya akidah Jabariyah, akidah Mu'tazilah, akidah Jabariyah, akidah Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, Ahli Sunnah wal Jamaah, akidah Qadariyah, dan bermacam akidah, puluhan akidah itu. Tetapi yang menjadi pegangan kita adalah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Berbicara tentang akidah dan berbicara tentang cara mengenal Allah. Beda etiket, beda cara diri Allah Ta'ala. Dalam pemahaman kita yang berahli sunnah wal jamaah, di sini nanti pernah oleh para ulama yaitu tentang etiket 50 atau di akhir nibaknya etiket 70. Dalam akidah kita ini sebuah pertanyaan yang cukup mendasar. Putra pertanyaannya, so'awai taturi Allah dengan tasembah. Pertanyaan bagi ulun kita yang ahli sunnah wal jamaah, so'awai taturi Allah dengan tasembah. Jawabannya adalah awai taturi, menyahana taturi, maka hansah yang disembah. Cuman bagaimana cara tuturi Allah Ta'ala? Dengan mengadang 2 buah dalil, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Dalil yang tertulis dalam Al-Quran dan dalil yang dalam akal sehat kita. Yang dengan 2 buah caranya tuturi Allah Ta'ala. Kemudian oleh Imam Asy'ari dulu etikal 50 wajib mufhum bagi kita. Secara ringkas, secara terperincinya nampak majlis-majlis pengajian. Secara ringkas 20 sifat Allah yang mustahil 20 jin 20. Sabah yang harus jin 20 sah. Berboh sifat yang nampak Nabi.
Mustahil jid roh sikera. Tambah yang harus Pak Nabi sabah jid 50. Yang kenyan yang gekun dengan etika 50. Kemudian di atasnya nak etika 70. Nak buat sifat yang wajib Pak tubuh Nabi. Jid 50 tambah yang mustahil Pak tubuh Nabi. Juga 60 jid 28. Tambah 12 sifat fi'il ba Allah Ta'ala. Nah 12 jumlahnya adalah 70. Kan terhafal yang perlain. Anutika lebih terhafal daripada kita. Tetapi mufhum daripadanya. Karena antara etiknya, ilmu ketauhidannya berhubungan dengan ilmu fiqh. Jadi untuk sementara pemahaman kita yang tentang etiknya harus mendasar, harus mendalam, supaya nggak sah kesembah Allah. Karena awal katuri Allah yang kesembah, awal katuri menyahada katuri kita kesembah. Makanya ilmunya menuntut itu adalah kewajiban bagi kita. Jid hana wajib, jabut yang wajib. Jid bahu betul. Hana wajib dia. Yang wajib adalah menuntut. Yang dituntut oleh Allah adalah menuntut, mencari. Jidnya hana wajib. Ya, itu bicara tentang akidah. Kemudian berbicara tentang fiqh, juga bermacam-macam mazhab. Sebagaimana ketika untuk pada mazhab Malikiyah, Hanbaliyah, Hanafi dan Maliki dan Syafi'i, petbah mazhab. Dalam masailah tercatat petbah mazhabnya adalah benar. Tetapi alangkah baiknya bagi kita mayoritas kita orangnya bermazhab fiqh Syafi'i. Supaya bukan berarti Maliki hana betul-betul dalam masailah itu enggak betul. Mesti tempat untuk hukum bak majlis pengajian yang nampak kaya. Menyamadzhab Syafi'i, hana maha hukum mengenal ulama besar di Aceh tempat ayat Mayo. Mendengar maha ulama yang lain di Aceh yang bermadzhab Syafi'i mendengar. Tapi menyelain daripada Syafi'i dan takubur ino di Aceh, apabila na hukum yang hana maha, nyo hana berdohajat Mayo. Tidak ada ulama besar yang bermadzhab selain mazhab Syafi'i di ino di Aceh. Makanya ada kita upayakan. Kita yang bicara fiqh ada bicara Syafi'i supaya di saat nak untuk hukum mendengar ulama-ulama yang besar di Gunung Aceh. Tetapi kita tidak menafikan selain daripada Syafi'i yang salah, tidak, hanya perbedaan pendapat. Tapi bicara akidah ini bicara sesat. Mu'tazilah tidak benar, lebih mengutamakan akal daripada Al-Quran. Sesat. Syiah lebih ngeri. Qadariyah lebih parah lah. Itu bicara akidah. Ya, dalam fiqh itu dinamai dengan peraturan ibadah. Menurutnya tentang akidah kategori Allah. Kemudian orangnya gimana cara sembah? Bagaimana peraturan kita menyembah Allah? Nyonya dalam fiqh. Contoh yang sangat dasar dalam kerukunan. Nan pernah rukun sembahyang hebat kok. Dalam peruntungannya, kita peruntungan Arab Melayu ya. Di sini nanti pernah rukun sembahyang dan hebat kok. Hebat koknya dibagi ya. Artinya hebat kok rukun sembahyangnya sebahagian dipuput oleh hati, sebahagian dipuput oleh bapa, sebahagian dipuput oleh anggota tubuh. Yang pernah saya sampaikan, rukun sembahyang yang terbagi tiganya ditakluk bak sifat Allah Ta'ala yang 50 saling berhubungan. Contoh, rukun sembahyang yang mengenai dengan hati, niatnya dipuput oleh hati, hanya dipuput apa-apa karena penduduk niat di dalam hati.
Mesti tak kenit bab-bab hanya duduk dalam hati sah salat. Karena dalam peraturan fiqh niat itu duduk bab hati. Inan penduduk roh. Kan yang dipupuk oleh hati hal ditakluk bab sifat Allah Taala. Ditakluk bab sifat ilmu Allah Taala. Karena wujud kita bawa mukhalafatul hawadisnya sampai bab ilmu. Jadi rukun sembahyang yang kita pupuk, yang terpupuk dengan hati, yang ditakluk bak sifat ilmu Allah Taala. Artinya ditubuh oleh Allah. Mustahil Allah Taala itu bodoh. Mustahil Allah Taala itu hanya itu. Jadi di saat salat wajib duduk niat dalam hati, karena ditakluk bak sifat ilmu Allah Taala. Apa yang kita niat yang ditubuh oleh Allah, karena Allah bersifat ilmu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dipupuk oleh bapa. Contoh lagi takbir Fatihah, tahiyat selawat salim yang dipupuk oleh bapa. Rukun sembahyang yang dipupuk oleh bapa, yang ditakluk bak salah siapa sifat 20 Allah Taala, iaitu sama mendengar Allah Taala. Mustahil Allah Taala itu tuli. Tak itikad oleh kita dalam salat yang bahawa apa yang kita baca dalam salat yang menjadi rukun qalbi, yang menjadi rukun qauli, yang adalah didengar oleh Allah Taala. Makanya kita menyenang itikad hana goyang pada salat. Menyenang kita menghukum itikad hana ragu dalam salat. Karena apa yang kita bacanya didengar oleh Allah. Karena yang dipupuk oleh bapa yang ditakluk bak sifat sama Allah Taala. Mustahil Allah Taala itu buli. Makanya yang dipupuk bak bapa tak pupuk dalam hati, Fatihah hanya bak hati. Boleh buku syukur buku dalam hati, maka buku han sah salat. Karena penuh dalam peraturan Fatihah adalah bak bapa. Oh, tak kembak babahnya ditakluk bak sifat sama Allah Taala. Menasyid dalam hal yang lain yang diwa bak sifat qauli. Kemudian yang ketiga adalah sifat fi'li, artinya rukun sembahyang yang diwa bak anggota tubuh. Contoh lagi berdiri, rukun iktidalnya yang pupuk oleh anggota mandunya. Hal ditakluk jiwa bak sifat basar Allah Taala, melihat Allah. Mustahil Allah Ta'ala budak. Di saat kita yang dalam salat berdiri nyangkih mengalah oleh Allah, keintikad dalam hati yakin, berat yakin, karena tayo nak mengikir bahawa apa yang kita yang pupuk dalam salatnya dimengalah oleh Allah, karena sifat basarnya jiwa rukun sembahyang iaitu fi'li, anggota tubuh kita di nekalan sujud, di nekalan rukuk, di nekalan. Makanya hiringan bagi kita yang bahkan ke sebahagian kita yang tinggal salat padahal kita yang berdua. Makanya hadirin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, apa yang kita yang pupuk dalam salatnya mandu jiwa bak sifat Allah Ta'ala. Hanya ragu sifat dia pun yang kita yang pupuk, sedetik pun yang kita pupuk dalam salat itu mandung jiwa bak sifat Allah Ta'ala. Hadirin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, itu ilmu yang kedua, yang bahawa antara ilmu fiqh dengan ilmu tauhid yang saling berhubungan. Kemudian yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf juga bermacam aliran ya. Akidah bermacam aliran, fiqh bermacam aliran, tasawuf juga bermacam aliran. Nah, tasawuf falsafi, na tasawuf irfani, na tasawuf akhlaki. Kita berpegang bak tasawuf akhlaki. Panduannya adalah bak Imam Al-Ghazali. Menurut kitab adalah kitab Ihya Ulumuddin. Ikuti kitab tasawuf yang bersumber dari Ihya Ulumuddin. Karena kita bertasawuf dengan tasawuf akhlaki. Kan dalam tasawufnya juga bermacam ilmu kebatinan yang penuh.
Cuman menurut lu ni ujian di pada jinhan banyak bicara tasawuf yang ada potret dah dari dia 5 minit aja yang harus mesti trip ilmu tauhid dengan ilmu fiqh banyak tasawuf banyak menurut lu ujian di pada jinhan tang 5 minit daya pun tadi kunci tasawuf bi'ud wadah kalang keluarga tetangga orang kampung tu senang yang bekna sakit hati kan yang enak lagi tetapi punya sebaliknya jika tak kalang orang lain senang tanya teka susah nyambut ihya ulumuddin jenamat kalau nak tasawuf tadi kunci tasawuf bi'ud sebagai Pak Hadi menyenang teka benci kepada saudara menyenang teka benci dalam hati kepada tetangga, menyenang teka benci kepada rakan, sahabat dan sebagainya. Maka musyrik gatih kita yang sesama Islam. Yang kalau nak tasawuf walaupun tak nama kita. Karena tasawuf yang adalah kuncinya Pak Hadi. Tak kalan pada kau luhu subur kalau pada geling pada raw dia yang akan kurung dia pada kira dia kurung samping umur dia menansib tetangga dia di sana sakit tetangga dia merasa senang yang jauh di jerah yang belum ada tasawuf dalam hati kita di saat tetangga saudara kita yang orang kampung kadang utama jabatan dan sebagainya hanya mangat hati kita merasa gelisah dengan gara-gara urung kampung tu maju dan berkembang yang benar tasawuf dalam hati kita. Tasawuf adalah kuncinya adalah batin. Di saat melihat saudara muslim susah, tayo merasa susah. Di saat kalian tetangga saudara muslim senang, tayo merasa juga senang. Yang itu alhamdulillah karena tasawuf dalam hati kita. Tinggal ada upah-upah baju-baju sahabat. Itu 3 dasar ilmu. Makanya lewat mimbar masjid yang sangat mulia ini, mari kita tingkatkan 3 ilmu tersebut supaya sempurnalah Islam kita ini. Yang terakhir adalah tingkatkan ibadah kepada Allah. Udiknya hanya selalu meningkatkan ibadah. Sampai-sampai tiap-tiap Jumat tingkatkan ibadah. Nyanyikan dulu. Wadah nunggu baca khutbah. Hajatlah kita yang benci dengki kepada orang Islam. Lalu khutbah Jumat karena 5 buah rukun. Salah satu rukun khutbah adalah guna baca doa Allahumma ghfiril muslimin wal muslimat. Payah baca doa berampun dosa kepada orang Islam. Menyahana ada baca doanya yang harus betul. Mungkin dia baca doa Rabbana atina fid dunya atau doa-doa lain atau doa bala-bala. Yang payah dulu. Yang harus wajib baca doa, yang doa Allahumma ghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Artinya apa? Setiap satu pekan wajib lagi ampun kepada saudara. Jangan menyolong iri dengki kepada sebahagian orang yang nalam masjidnya. Gimana cara lu baca doanya? Coba bayangkan. Kalau lu buang dosanya di Tuhan, ini ada bacanya nanti yang bukan ukuran. Cuman menyolong hati dong di hadapan orang. Ubena yang dalam masjidnya nali mendah yang benci dia tu. Cuman cara pukul mandum. Payah pun kecuali lah ya Allah mampu dosa manusia Islam kecuali ibunya mulai dulu nyampe. Kecuali ibu yang berkata wajah yang ada nama bulan nyampe rumah tidak ada roh. Makanya hanya sembarangan sesama Islam wajib dan bantu. Yang rukun khutbah Jumat wajibna baca doanya. Makanya segala Jumat wajib baca. Kena mulia hanya Jumatnya. Waktu
yang jaknya wajib berjalan. Karena yang diuja, yang dihormati oleh Allah adalah orang beriman. Tahu Islam orang beriman dihormati oleh Allah. Orang Jumat dia yang kubur salat Jumat, lihatnya kaki ampun kepada orang Islam. Mandu. Ya, yang hanajak ya, dia belum masuk kaki ampun kepada orang yang hanajak. Karena yang jejaknya orang beriman. Perhatikan ayat Allah. Sampai ini baca-baca, sampai ini dengar-dengar. Makanya hadirin sekalian jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka lewat mimbarnya dan pesan terakhir adalah tingkatkan ibadah kepada Allah. Karena ada yang kededok dengan ibadah, bukan dengan yang lain. Ibadah bermacam-macam ibadah. Letak ibadah yang mungkin kita yang kubur. Cuma menolak dulu, menyembah ibadah dan Tuhan badan. Long yang sampaikan juga merasakan hal yang demikian. Tak menyembah ibadah adalah tentang Tuhan, tapi menyembah hiburan dunia pun ibadah. Jenuh diam pakai jam siap menyembah hiburan, tapi menyembah ibadah Tuhan adalah memperhati itu. Pak wajah acara meninggal yang pun. Wajah mayat yang penduduk rumah dulu yang penuh penduduk kampung, ikut rumah. Kali pusat kali di mana kali di pengafan penduduk dah kerjanya yang nak solat kerja. Yang solat dulu nyor yang tak ada 8 roh dengan dia. 5 roh dengan dia. Gehan badan pak kubur solat jenazah. Padahal solat jenazah kan hanya bemo saja. 7 box saja rukun. Ada payah rukun, ada payah sujud, madang doa jarang ketiga. Mudah untuk salat jenazah, tapi gehan badan ini. Diputar Nabi man salat ala jenazah, falahu qiratun. Si berangkat sawit yang salat ada jenazah, yang lebih pahala oleh Allah sabah qirat. Sabah qirat yang adalah sabah gunung Uhud. Tapi gede dan gede meriah, ya kalah jenazah. Yang kalian ngomong, yang berat di montun ada 10 tahun kemudian. Payah cok ni daya untuk untuk salat jenazah. Urung kampung udah lain. Gehan badan bagi aku. Tengah dah baca kumpah royo, dah mempunyai salat jenazah dengan mudah. Yang pun niat macam itu. Kajar salat ada jenazahnya. Boleh kifayah. Buat takbir lu ikut itu karena Allah Taala. Anak ikut menghadap tidak. Yang dengan mudah. Kajar lu salat ada jenazahnya. Dalam hati. Buat takbir boleh kifayah. Lu ikut imu karena Allah Taala. Allahu Akbar. Fatihah macam itu. Lihat Fatihah, Allahu Akbar. Kena imu itu. Allahu Akbar dan ikut. Putra kena tilawah dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan enak betul khul. Payang-payang. Takut jerah dunia payang tak akan terlalu. Yang enak betul khul kaki. Takbir berdua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang diam kerana ni. Kena khul ni. Bahawa habis dia nunggu ni. Allahu Akbar takbir yang gede. Allahu Akbar yang ikut. Putra dah kena. Allahumma ghfirlahu. Menyaudakan Allahumma filah hana lahu dekat dan enak dan itu Allahumma filahu benda mahli takbir yang betul Allahu Akbar Allahumma la tahrimna ajrahu menyaudina dengan maha bahawa dengan ilmu itu dengan mudah salat jenazah tapi realita dalam kampung gudeng dalam berdemo ni yang tidak salat jenazah nak Tuhan badan bagi badan. Padahal di dalam hadis yang lain sekurang kasut yang salat ada jenazah. Ila ke mohon ampun dalam salat kepada jenazahnya. Yang Allah mengampun dosa untuk salatnya. Jumlah fadilah. Menolong untuk mang salat ala jenazah falahu qiraatu. Luar biasa fadilah. Tapi realita dalam buku hon badan bagi. Ini mana ramai jemaah salat jenazah di sini. Makanya hadirin sekalian jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Urangnya lawan berat badannya untuk kita beribadah. Dek menyebab hiburan lawan jin tanda. Hana payung pi
ke badannya merasa ringan bakbut sia-sia. Tapi bakbut yang membawa fadilah yang cukup besar kita tinggalkan. Lakin dia menambah mulia pada salat, ajak salatnya salah satu contoh. Kalau melakukan bismillah, guru minum ubah keselumbukan, hal tersyukur, hai tersyukur bismillah. Bukan dia minum. Dari pokok asma Allah itu tersirat dalam bismillah. Bukan sembarangan bismillahnya. Besar fadilahnya. Tapi ini kadang Tuhan bapak-bapak manusia. Asma Allah dari pokok. Ayat. Siri pokok yang dipeluk para anbiya. Siri pokok yang dipeluk para malaikat. Tinggal siri pokok. Leher Taurat boleh dalam suhu, leher Taurat boleh dalam Taurat, leher Taurat boleh dalam Injil, leher Taurat boleh dalam Zabur. Tinggal satu. Sabah boleh dalam suhu Nabi Allah Ibrahim. Tinggal segerang asma Allah boleh dalam Al-Quran Karim. Dari bebas asma Allahnya yang boleh dalam Al-Quran. Sekian yang lain yang duduk para malaikat, para anbiya yang boleh dalam Taurat Zabur. Yang bandung tunggu jiwa pak bismillahirrahmanirrahim. Anak min di saat keselumbu hendak bismillah, yang syaitan menyertai makanannya dalam otak manusia. Makanya dong tak anjur. Banyak anaknya makan karena anjuran Rasulullah kita laksanakan. Pulau amanahnya Bapak Mulia masing-masing. Menganggap enteng bismillah, apalah bismillah. Kapan Nabi Nuh, kapan Ham, karena kelebihan bismillah. Bak bintih. Kapan Nabi Nuh? Tulis bismillah, bak bintih-bintih umur. Karena bismillah yang tubuh tersirat dengan ribu nama Allah. Tapi menganggap enteng. Nah yang sebahagia kita yang hanya menghargai bismillah. Makanya bismillah untuk yang berbahagia, amalkan kekuatan bismillah itu luar biasa. Kemudian qul huwallahu ahad. Dengan ibu biatan baca huwallahu ahad. Tu kabeh lah untuk ibu yang tering-tering Allah. Karena ayat lain. Yang ada juju huwallahu ahad juju. Menyebabkan kelebihan qul huwallahu ahad. Kekuatan ketauhidan itu semakin meningkat. Fadilah yang qul huwallahu ahad dalam salat. Kekuatan tauhid yang kuat. Hana so'ik juga, hana so'ik ganggu. Dengan sering membaca qul huwallahu ahad dalam salat. Tapi yang udah qul huwallahu ahad, tunggu qul huwallahu ahad. Al-Quran itu tidak ada yang sia-sia. Al-Quran berbicara fakta. Hadirin sekalian jemaah yang Allah muliakan. Hanya sekian yang dapat beliau sampaikan. Mohon maaf ada segala waktu yang lebih mungkin yang hanya yang dapat beliau sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi dan insyaAllah kepada seluruh hadirin sekalian jemaah yang Allah muliakan. Ini ketika tamu hukum doa tolong boleh sihat. Kadang ada kesilapan dalam membaca hukum, tinggal yang salah sabar daripada hukum hibah. Tolong boleh tegur supaya iman kita ini sampai di Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.